Kalau kamu dengar nama Jaden Smith, mungkin yang langsung terlintas bukan lagu atau film yang dia buat, tapi lebih ke tingkah lakunya yang kontroversial dan gaya hidupnya yang nyentrik. What's up, Jaden? Hi, fucking guy, Benny. You know the vibes. Mulai dari cara berpakaiannya yang sering dianggap aneh, komentar-komentarnya soal kehidupan dan sains yang bikin banyak orang bingung, sampai sikapnya yang sering jadi bahan meme di media sosial. Padahal Jaden tumbuh di keluarga yang super terkenal dan serba ada, anak dari Will Smith dan Jada Pinkett Smith, dua nama besar di dunia hiburan Hollywood. Dari luar, hidupnya kelihatan sempurna. Dia punya akses ke dunia industri hiburan sejak kecil, bisa main film bareng ayahnya dan dikelilingi banyak kesempatan yang mungkin nggak dimiliki orang lain. Tapi justru karena latar belakang itu juga banyak yang sulit melihat Jaden sebagai sosok yang mandiri. Sejak awal, publik punya ekspektasi tinggi terhadapnya, apalagi waktu dia tampil memukau di film The Pursuit of Happiness saat masih kecil. One day, a man was drowning in the water. Namun setelah itu karirnya nggak berjalan semulus yang dibayangkan. Film After Earth yang juga dibintangi bersama ayahnya malah jadi titik balik yang pahit, gagal di pasaran dan dikritik habis-habisan. Bahkan Jaden sampai dapat penghargaan sebagai aktor terburuk yang pastinya memukul mentalnya. Dia juga pernah bercerita soal rasa yang tidak nyaman terhadap ayahnya yang selalu menunjukkan kasih sayang di depan umum. Jaden, come on. Sampai-sampai Jaden pernah ingin pisah rumah dari keluarganya di usia 15 tahun. Perlahan sorotan terhadapnya bergeser dari karya ke kontroversi. Meski dia tetap berkarya di dunia musik dan punya misi jadi seniman yang berbeda, banyak orang lebih fokus pada sisi anehnya dibanding apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Di balik semua tingkah eksentrik itu, mungkin Jaden cuma ingin diakui sebagai dirinya sendiri, bukan sekedar anak dari dua orang terkenal. Lahir sebagai anak dari Will Smith dan Jada Pinkett Smith, Jaden seperti terlahir di tengah sorotan. Dari kecil, hidupnya sudah dikelilingi oleh kamera, popularitas, dan ekspektasi yang tinggi. Banyak orang berpikir, wah, dia pasti bakal jadi bintang besar kayak ayahnya. Tapi, justru karena itu juga hidup Jaden gak pernah benar-benar sederhana. Bayangin aja, tumbuh besar sambil terus dibanding-bandingin sama salah satu aktor paling terkenal di dunia. Orang-orang gak cuma ngelihat dia sebagai Jaden Smith, tapi sebagai anaknya Will Smith. So Jaden, just take one, because you've been fighting me the whole press tour. Just Take take one one. what? Just take one. I just want to Take kiss one you. what? I want to kiss you. Dan itu beban yang berat banget, apalagi kalau kamu masih remaja dan lagi nyari jati diri. Puncak tekanan itu bisa dibilang mulai terasa banget waktu Jaden main bareng Will Smith di After Earth. Ya, harusnya ini jadi momen ikonik ayah dan anak tampil bareng di layar lebar. Tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Filmnya dihujat habis-habisan, gagal di box office dan dianggap proyek nepotisme yang terlalu memaksa. Oh man, oh gosh, oh that's fantastic. Apalagi proyek ini diproduseri dan dibintangi juga oleh ayahnya sendiri, jadi rasa kecewanya pasti lebih dalam. Dari situ hubungan Jaden dan ayahnya juga sempat tegang. Dalam beberapa wawancara, Jaden cerita soal gimana dia ngerasa nggak nyaman waktu Will terlalu menunjukkan kasih sayang di depan umum. Sometimes teenagers can get annoyed with their parents. Do you find that you sometimes get annoyed with him? I mean, sometimes when he's trying to kiss me in public, because that's something that he tries I'm not to going to do that here frequently today. do. I'm not going to do He tries to it. kiss me on the mouth all the time. I just think it's an important thing for kids to feel loved. Do you feel loved when I try to kiss you on your mouth? No, that's probably the last thing that comes across my mind. Hal-hal kecil yang mungkin sepele buat orang lain, tapi bisa jadi besar buat remaja yang lagi sensitif dan butuh ruang untuk berkembang sendiri. Bahkan ya, saking beratnya tekanan yang dia rasain waktu itu, Jaden pernah minta untuk hidup terpisah dari keluarganya di usia 15 tahun. Dia mau punya kendali atas hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang keluarga besarnya. Jadi, meskipun hidup Jaden dari luar kelihatan serba enak dan punya privilege, kenyataannya dia tetap harus berjuang keras buat diakui sebagai dirinya sendiri. Dan kegagalan After Earth jadi salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan itu, yang bukan cuma ngasih pelajaran, tapi juga meninggalkan luka emosional yang cukup dalam.
Setelah kejatuhan After Earth, Jaden Smith perlahan-lahan membentuk citra baru yang jauh dari bayangan anak artis Hollywood biasa. Tapi bukannya fokus membangun ulang karir filmnya atau bermain aman di depan publik, dia justru semakin dikenal karena perilaku yang eksentrik dan keputusan-keputusan nyeleneh yang sering bikin publik bingung. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan adalah ketika dia muncul di acara pernikahan sahabatnya mengenakan kostum Batman lengkap. Guys, Max Scoville here for IGN News. Here's a piece of news for you. Jaden Smith, the son of Will Smith and Jada Pinkett Smith, has gone to prom dressed as all-white Batman. Tie over it, but then took it off. Because why would you wear a suit and tie over a... Ini sumpah aneh banget, bukan pesta Halloween, bukan acara cosplay, tapi acara sakral pernikahan. Dan Jaden datang dengan pakaian superhero ketat dari kepala sampai kaki. Ya, aksi itu langsung viral dan orang-orang mulai bertanya-tanya, ini gimmick doang atau memang dia seunik itu? Tapi buat Jaden itu bukan soal jadi lucu atau pengen nyari perhatian. Dalam wawancaranya, dia pernah bilang bahwa memakai kostum Batman di acara pernikahan adalah bentuk ekspresi diri. Cara dia menunjukkan bahwa kita nggak harus selalu mengikuti norma sosial untuk bisa merasa nyaman dengan diri sendiri. Hello, how are you? Great to see you. Selain penampilan yang sering out of the box, Jaden juga dikenal lewat cuitan dan pernyataan yang sering dianggap gak nyambung. Pernah di Twitter dia nulis, "How can mirrors be real if our eyes aren't real?" Atau, "If everybody in the world drop out of school, we would have a much more intelligent society." Ya, komentar-komentar kayak gini langsung jadi bahan meme, bahkan dianggap sebagai simbol dari anak selebriti yang terlalu filosofis tapi gak grounded sama realitas. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang banyak yang menilai Jaden sok pintar, terlalu mikir aneh-aneh dan mencoba jadi deep tanpa benar-benar ngerti apa yang dia omongin. What would I choose to describe myself? Man, I'll have to go with pterodactyl, I think. Just pterodactyl in the sky, just like a dinosaur just flying. Nah, ini masalahnya. Di industri hiburan, citra itu penting banget. Dan ketika nama Jaden muncul, yang kebanyakan orang ingat bukan karyanya, tapi kelakuannya. Entah itu gaya busananya yang nyeleneh, pandangan hidupnya yang gak biasa, atau ucapannya yang sering bikin orang garuk-garuk kepala. On age. And I look, and I go around sometimes and I hang out with other people that are my age and they're just kind of just my phone selfie. I'm just like, dude, like, oh my god, like, can we talk about like the political and economic state of the world right? Dia pernah bilang bahwa dia ngerasa sulit ngobrol dengan anak-anak seusianya karena topik obrolannya terlalu remeh buat dia, kayak cuaca atau gosip artis. Dia tuh mau ngomongin sistem dunia, eksistensi atau teori fisika, topik yang biasanya nggak nongol di meja makan remaja pada umumnya. Sayangnya, sikap dan cara berpikir yang terlalu unik itu malah bikin dia terasingkan. Jaden seolah berada di tengah jurang antara pengakuan dan ejekan. Di satu sisi dia pingin dianggap visioner, tapi di sisi lain dunia melihatnya sebagai anak orang kaya yang terlalu dimanja dan hidup di dunianya sendiri. Jaden Smith perlahan menjauh dari dunia akting dan mulai membangun karir di industri musik. Ia merilis beberapa proyek ambisius seperti album Sire dan Iris yang menunjukkan gaya musikalnya yang eksperimental dan penuh nuansa emosional. Lewat lagu-lagunya, Jaden ingin menyampaikan keresahan batin, filosofis hidup, dan pencarian identitas diri. Me, Sire, is the kid who always chases the sun, but he's kind of like Cupid. Okay. He's like a modern Cupid. He's a symbol of love and teenage love, but most of all, he's a symbol of teenage heartbreak. Yeah. Sayangnya, upaya ini tidak sepenuhnya diterima dengan tangan terbuka. Banyak orang menilai bahwa kualitas musik Jaden masih kalah dengan artis lain yang benar-benar berjuang dari bawah. Ia dianggap terlalu diuntungkan oleh status keluarganya, punya akses ke studio, koneksi industri, dan promosi besar-besaran sejak awal, yang membuatnya seolah langsung jadi tanpa harus lewati proses sulit seperti musisi independen lainnya. Kind of feeling like in general this record is fake deep. It's kind of fake deep. There's just too much filler. There's too much awful moments. Dan semua itu diperparah oleh kondisi keluarganya yang juga sering jadi bahan gosip dan kontroversi publik. Ketika ibunya, Jaden Pinkett Smith, secara terbuka membahas perselingkuhannya dengan August Alsina dan menyebutnya sebagai entanglement, citra keluarga Smith yang dulu terlihat kuat dan elegan mulai retak di mata publik. I got into a different kind of entanglement.
with August. Peristiwa itu tidak hanya berdampak pada Jada dan Will, tapi juga menyeret Jaden dan saudara perempuannya Willow ke dalam sorotan yang gak nyaman. Mereka dianggap sebagai korban dari drama orang tua yang terlalu terbuka soal masalah pribadi. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a relationship. Jaden yang selama ini sudah berusaha membangun jati dirinya pun kembali terseret ke dalam bayang-bayang keluarganya. Apapun yang ia lakukan selalu dikaitkan dengan nama besar orang tuanya. Dan masalahnya bukan dalam arti positif. Ever, Jaden, did you feel the pressures? You know, yeah, I did. Once I went out into the world and I saw what people, how people feel about my parents. I didn't understand, I'm still understand more and more every day that, they're just a staple in the world and they made people feel a type of way that no one has ever made anyone feel. Kontroversi demi kontroversi yang menimpa keluarganya membuat usaha Jaden yang diakui atas pencapaiannya sendiri jadi semakin sulit. Reputasi keluarganya yang dulu merupakan aset, kini malah terasa seperti beban yang terus membayanginya. Semua itu menunjukkan bahwa meskipun Jaden punya banyak keuntungan dari lahir di keluarga selebriti, nyatanya jalannya juga dipenuhi tantangan yang rumit. Terutama ketika publik menolak untuk melihat sebagai pribadi yang terpisah dari orang tuanya.